Nah, next-nya kita masuk ke salah satu sintaks yang lumayan sering kepake juga, ada looping. Jadi di Python sendiri dia ada dua loopingan yang khusus, ada while loop sama for loop gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya itu adalah kalau kita bicara di while ini tuh kita bicara looping berdasarkan suatu kondisi gitu. Jadi sintaks while loop ini while terus dilanjutkan dengan kondisinya itu apa. Nah, baru ntar sini ada ngelakuin operasi apalah misalnya yang mau dilakuin ya kan. Nah, jadi cara kerjanya misalnya kita punya suatu tipe variabel gitu, var1 sama dengan 1 misalnya. Terus kita mau ngelakuin looping selama nilai var ini di bawah 5 gitu. Kita ngelakuin terus ada print var1, tapi jangan lupa kita tambahin 1 di akhir. var1 sama dengan var1 plus 1. Ketika kita run di sini, maka dia akan ngelakuin looping dari variabel 1, di mana kondisinya itu adalah selama variabel 1 kurang dari sama dengan 5, maka dia bakal ngelakuin operasi loopingannya. Kalau kita cek di sini, pas di print var dia bakal outputin 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Tapi kata kuncinya adalah di while loop ini, karena kita mengiterasi berdasarkan suatu kondisi, maka pastikan ketika teman-teman ngelakuin loopingan di Python pakai while, ada satu momen atau ada suatu waktu di mana kondisi itu harus keluar gitu. Karena kalau misalnya teman-teman nggak ada kondisi itu keluar, maka dia bakal masuk yang namanya forever looping. Dia ngecoba looping terus-menerus karena kondisi itu nggak pernah terpenuhi. Contohnya, misalnya kita sama, case-nya sama, kita punya variabel 1, nilainya itu 1, terus kita pengen looping selama variabel 1 ini tuh kurang dari sama dengan 5 gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak pernah ada line ini, kita ngelakuin print doang, ini masuk yang namanya forever looping. Nah, jadi kalau teman-teman run, dia bakal outputin terus satu, 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 nggak akan berhenti sampai memori laptop kalian habis gitu. Ntar bakal throw error bahwa memori overflow gitu misalnya. Nah, behavior ini didapat ketika kita ngelakuin pakai while loop, tapi kita nggak pernah ngebuat suatu saat kondisi itu terpenuhi gitu. Karena kan ketika di case-nya kayak gini, dia bakal satu terus kan. Otomatis ketika kita cek nilainya satu kurang lebih, satu itu kurang dari sama dengan 5, ini selalu true. Dia tuh bakal nge-break ketika kondisinya false. Dia bakal keluar dari loopingan. Permasalahannya kita nggak pernah ngebuat dia itu adalah false. Dia selalu true kapanpun kondisinya. Makanya dia disebut forever looping. Nah, ini kondisi while yang pertama. Jadi karena dia sifatnya itu adalah condition based, teman-teman harus hati-hati ketika ngelakuin looping pakai while. Pastikan di satu saat atau di satu momentum dia itu bakal merubah kondisi ini menjadi false itu. Dan juga nanti di bawah kita bahas terkait while itu kita bisa ngelakuin pakai, karena kan kita berdasarkan kondisi ya. Kondisi itu kita bicara logik yang artinya kita harus ngebuat ini itu true terus kan. Jadi karena kita tahu sifatnya kayak gitu, kita bisa kayak gini. While true, print, looping forever. Nah, ketika kita ngelakuin kayak gini, dia bakal nge-looping terus. Karena kan while itu berdasarkan condition. Selama conditionnya true, dia bakal looping. Nah, kita bisa ngelakuin while true. Jadi dia bakal looping terus-terusan, gak akan pernah berhenti, karena gak ada momen di mana true itu bakal jadi false kan. Nah, jadi ini salah satu contoh kita bisa ngelakuin looping terus-menerus pakai while true gitu. Nah, yang kedua, salah satu yang cukup powerful di Python ada yang namanya for loop. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang dari background-nya mungkin pernah belajar bahasa pemrograman C++ atau enggak C Sharp, atau enggak bahasa-bahasa lainnya yang lama, for loop di Python itu sebenarnya nggak mirip sama for loop di C++ misalnya yang kita angkat. Dia tuh beda. Sebenarnya for loop ini tuh kalau kita bicara kayak di JavaScript atau nggak di C++, dia tuh lebih mirip ke namanya for each gitu. Nah, lebih mirip ke for each. Kenapa ke for each? Karena kita mau ngelakuin loopingan atau iterasi, tapi bukan berdasarkan kondisi, melainkan berdasarkan sebuah value. Maksudnya kayak gimana?
Anggap misalnya kita punya variabel 2 nilai 5 di sini. Kita bikin ada sebuah variabel 2 nilai 5. Kita mau ngelakuin atau nggak satu deh misalnya. 5 boleh, biar gampang. Variabel 5, terus kita mau ngelakuin pakai for gitu. Nah, di for ini dia agak unik. Sintaks di for ini, kita di sini ngedeclare variabel baru. Jadi for variabel baru yang akan kita declare, terus in di dalam ada berapa yang mau kita iterasi gitu. Contohnya paling gampang ada salah satu reserve variable yang namanya range. Kalau teman-teman bisa baca di range range ini itu dia tuh ngiterasi dari start sampai stop berdasarkan step gitu. Jadi kalau kita ngebuat range dari variabel 2, ketika kita print variabel baru ini dan kita print, maka output dia itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa kayak gini? Ini nggak ada kondisi di for loop di Python, dia nggak ada kondisi, tapi range dari nah, range var2 ini dia tuh ekuivalen sama kita punya suatu kotak atau suatu value yang isinya itu adalah dari var2-nya itu dari 0 sampai dengan 1 dikurang dari var2. Jadi kalau misalnya teman-teman baca, range itu sebenarnya inputannya bisa 3, A, B, C, di mana A-nya itu adalah nilai awal, dan by default, dia itu nilai awalnya adalah 0, terus B itu adalah nilai akhir yang kita mau, tapi nggak akan nyampe situ, jadi dikurang 1, terus stepnya itu adalah pelompatan per nilainya berapa. Jadi kalau contohnya misalnya di sini var2, tapi ada koma 2 gitu. Sorry, di sini ada 0,2. Nah, ketika kita bikin case-nya kayak gini, berarti kita mau ngeiterasi startnya dari 0 sampai var2 dikurang 1, var2 adalah 5, kurang 1 sama dengan 4, terus kita pengen lompatannya 2 gitu. Dan by default, lompatan itu adalah 1 gitu. Jadi kalau misalnya kita 1, ini kayak gini. Nah, ini yang sedikit unik di for loop-nya Python. Jadi, dia tuh ngeiterasi loopingnya bukan berdasarkan kondisi, tapi berdasarkan suatu value gitu. Mungkin di bahasa lain lebih dikenal dengan for each gitu. Nah, terus buat for loop sendiri kayak tadi yang habis kita bahas, di for loop itu dia bakal, ini ada list di data list, kita bakal bahas dari bawah. Nah, kita bakal ngebuat suatu variabel baru di dalam semua value dalam variabel 3. Kalau kita run, dia bakal ngiterasi indeks 0. Ini udah outside loop misalnya. Nah, dia bakal ada iterasi 0, indeks 0, dia bakal manggil indeks ke 0, karena kita punya indeks 0 di var 3, terus berikut ada indeks 1, dan ada indeks 2. Dia bakal outputin ini semua. Nah, ketika loopingannya udah kelar, kita masih bisa akses variabel yang kita buat. Contohnya kan tadi kita buat variabel namanya ini variabel baru khusus looping misalnya. Nah, meskipun loopingan itu udah kelar, kita masih bisa akses variabel itu di sini. Jadi, ketika kita pakai for loop di Python, kita nge-initiate suatu variabel baru. Nah, berikutnya ketika kita bicara iterasi, nggak jauh kita pasti bicara terhadap ada yang namanya continue dan break gitu. Nah, continue itu adalah kita ingin melewati suatu iterasi atau suatu loop yang berdasarkan suatu kondisi gitu. Terus kalau break, kita mau memberhentikan iterasi tersebut secara paksa gitu. Jadi maksudnya kayak gimana? Kita balik ke loopingan while yang dia pakai suatu kondisi di mana misalnya kita punya variabel 0, variabel 4 nilainya 0, terus kita looping dia sampai selama value dia di bawah 5, dan kita coba print, terus kita tambahin 1, tapi di bawah kita gabungin sama condition atau percabangan. Kita pengen kasih tahu ketika variabel 4 itu nilainya 2, kita skip continue gitu. Tapi di sini masih masuk karena posisinya. Sorry. Ini masih forever loop. Aduh.
Oh, ntar masuk ke soal quiz ya. Berarti kita bahas next saja. Cuman kita bisa pakai continue posisi untuk ngegenerate kita mau nge-skip suatu nilai gitu. Dan juga kita ada yang namanya break pada looping. Di break itu kita mau dia keluar. Jadi contohnya kalau misalnya kita balik ke loopingan yang while true, kan di sini dia bakal loopingan terus-terusan ya. Karena kita nggak pernah ngedapetin kondisi di mana while lain itu adalah false. Nah, ketika case-nya kayak gini, kita nggak bisa ngedapetin kondisinya itu adalah false, kita bisa pakai break. Jadi kita bakal outputin dia secara paksa gitu. Nah, kalau kayak gini, akhirnya dia cuma nge-break sekali doang. Ketika while true, dia bakal ngeprint looping forever, tapi berikutnya adalah break. Jadi dia bakal keluar secara paksa gitu. Nah, jadi ini ada salah satu, ada dua kondisi yang hampir di semua bahasa pemrograman itu ada continue sama break. Continue untuk kita bisa ngelakuin nge-skip suatu kondisi, dan break itu kita bisa keluar loopingan secara paksa gitu. Ini juga lumayan berguna, apalagi break ketika kondisinya itu nggak pernah tercapai, kita bisa break secara paksa aja gitu. Nah, berikutnya kita bakal ada satu kuis lagi. Mungkin dari teman-teman Sertus bisa dibantu lagi Kahootnya. Oke, sini ada satu kuis. Nah, buat teman-teman yang tadi belum, dia kalau teman-teman buka chatnya, ntar ada invitation buat join Kahoot. Teman-teman bisa klik open, ntar bisa masukin namanya apa aja, dan ntar bisa ngelakuin Kahootnya di situ. Ya, betul. Jadi nanti teman-teman bisa langsung aja klik link yang ada di chat Zoom kita nih. Ini kan ada nih. Silakan masuk ke website ini. Nah, teman-teman bisa langsung aja join linknya. Terus nanti tinggal masukin kode 2368262 di Kahoot kalian untuk join sesi Kahoot ini. Atau nggak bisa juga langsung barcode sih. Kalian kalau misalnya mau lebih cepat kan bisa langsung aja scan barcode ini. Nah, mungkin sambil nunggu nih, Kak Zafran, ada pertanyaan tadi muncul. Bedanya continue dan pas itu apa ya? Mungkin bisa jelasin secara brief atau singkatnya aja gitu. Oh Sambil iya, nunggu teman-teman. oke. Jadi makasih buat pertanyaannya. Jadi bedanya continue sama pas, kalau di continue kita itu ingin nge-skip suatu iterasi gitu. Jadi kita bicara continue sama break itu hanya di dalam lingkup loopingan gitu. Ketika kita bicara iterasi, baru kita bisa masukin konteks continue dan break. Cuman kalau pas ini itu dia berlaku ketika misalnya kita ngebuat suatu kondisi if else gitu. Cuma kita belum tahu apa di dalam if-nya gitu. Kalau kita misalnya kita buat if terus kosong, kan dia bakal nge-throw error. Nah, kita bisa masukin pas. Artinya suatu saat kita bakal masukin suatu value di dalam situ, tapi belum tahu saat ini, kita bisa pakai pas gitu. Jadi buat nge-bypass errornya. Kurang lebih kayak gitu jawabannya. Buat teman-teman, kalau misalnya ada yang bertanya, ntar bisa langsung ke kolom chat aja ya. Ntar ada tim dari Sertus yang bakal jawab pertanyaannya. Atau kalau misalnya mau ntar Betul. di akhir ada sesi tanya jawab juga. Atau mungkin kalau misalkan di sesi lagi penjelasan mau bertanya bisa resen juga ya Kak, gitu Iya. nanti. Mm-mm. Oke, 1 menit lagi kita mulai.
Oke, ayo bisa kita mulai aja. Kalau teman-teman udah pada join. Jadi kuis ini ada satu pertanyaan terkait yang udah kita bahas sebelumnya. Oke, pertanyaan adalah apa permasalahan dari program di bawah? Jadi di sini ada potongan kode. Kita pakai while loop di sini. Kalau teman-teman tracing, kira-kira ada suatu permasalahan nggak di situ? Atau sebenarnya nggak pernah ada permasalahan itu? Cuman kayak pertanyaan jebakan. 20 detik lagi. Ini bisa coba teman-teman baca 5 detik. Duh, jaringan terputus. Oke, jadi jawabannya adalah yang merah. Kondisi kontinu di saat var 4 sama dengan 2 membuat program tidak berhenti. Kenapa kayak gitu? Ini mungkin pertanyaannya agak sedikit tricky gitu ya. Nah, kalau kita coba bahas terkait kondisinya. Nah, oke. Jadi kita ada kuisnya kayak gini. Kita punya sebuah nilai var 4, nilainya itu 0. Terus kita punya suatu loopingan while, di mana kondisinya itu adalah ketika var-nya itu 4, ketika var 4 kurang dari 5, kita tampilkan value tersebut dari var 4. Kemudian ketika var 4-nya itu adalah 2, kita continue atau kita skip nilainya, kondisi tersebut. Baru di akhir kita ngelakuin penambahan var 4 sama dengan plus 1 gitu. Nah, problemnya adalah di sini, kalau misalnya kita run codingan ini, maka dia forever looping. Dia bakal nampilin 2 terus. Sebenarnya bukan 2 terus, tapi lebih ke arah kalau kita balik ke paling atas, ini kita stop dulu aja. Aduh, kayak jauh di bawah nih. Nah, kalau kita ke paling atas, wah udah kepotong. Jadi ketika kita mau ngedebugging suatu kondisi atau suatu program, ada bagusnya kita ngelakuin yang namanya tracing. Tracing itu adalah kita ngelakuin cek line per line, apa line yang kita tulis, apa expected behavior-nya, dan dari situ kita bisa ketemu problemnya di situ. Nah, untuk case codingan yang ini, kita ngedeclare variabel nilai 4, terus ketika dia nilainya itu kurang dari 5, kita ngelakuin looping, terus pertama kita print loopingannya itu apa, berikutnya kita ngecek ada suatu kondisi di sini, ketika nilai var 4 itu nilai adalah 2, dia coding skip loopingannya. Baru ntar di akhir kita tambahin adalah var 4 ditambah sama dengan 1, ini ekuivalen dengan var 4 sama dengan var 4 ditambah 1. Jadi kita mau menambahkan 1 gitu dia terhadap nilai var 4. Mungkin sekilas kayak nggak masalah ya. Cuman ketika kita perhatiin, ketika loopingan pertama, loop pertama, kita punya nilai var 4 itu adalah 0. Berarti di sini adalah printnya 0. Terus masuk kondisi, apakah var 4 itu nilai 2? Apakah 0 sama dengan 2? False, masih belum. Berarti dia nggak masuk ke if, dia masuk ke var 4 plus sama dengan 1. Nah, var 4 yang awalnya 0, kita tambahin 1, 0 tambah 1 adalah 1. Berarti di loop kedua, kita punya print itu nilai sekarang 1. Dan kita ngecek berikutnya kondisinya apakah var 4 atau 1 di loopingan berikutnya sama dengan 2. Apakah 1 sama dengan 2? Oh, masih false ternyata di sini. Berarti dia nggak masuk ke if. Dia masuk ke var 4 tambah sama dengan 1. Kita tambah lagi loopingan ketiga. Ketika kita masuk loop ketiga, nilai kita yang awalnya 1, kita tambah 1 menjadi 2. Berarti sekarang posisinya adalah var 4 ini nilai 2. Terus masuk ke kondisi if. Apakah var 4 sama dengan 2? Di sini dia masuk. Nah, ketika dia masuk true, dia bakal masuk ke kondisinya continue. Nah, kalau kita recall ke materi sebelumnya,
continue itu kita ingin nge-skip loopingan. Artinya, line di bawah ini nggak kebaca. Artinya line ini ke-skip karena continue. Yang artinya setelah kondisi continue, kita masuk 2 sama dengan 2 adalah true, dia langsung nge-skip coding loopingannya, balik lagi ke pertama. Pertama adalah print var sama dengan 4. Nah, di sini kondisinya adalah print 2 lagi. Karena kondisi kita tambah 1 ini nggak pernah dapet, karena udah kita skip. Ketika print 2, dia bakal ngecek lagi di sini, 2 sama dengan 2, dan dia nilai adalah true. Masuk lagi ke bagian if-nya, continue lagi. Jadi pada akhirnya, ketika nilainya itu 2, kondisi ini ngebuat dia tuh nggak pernah kita tambah 1. Nah, jadi dalam kita ngebuat while loop, kita harus hati-hati melakukan posisi. Dan ini sebenarnya salah satu cara ngedebugging codingan gitu. Kita bisa coba namanya tracing. Kita coba expect baris per baris kayak gimana behavior-nya. Dan kita bakal ketemu kondisinya bahwa ketika nilai 2, di sini ngelakuin forever looping. Karena continue ini ngebuat loopingannya itu selalu ke-skip, langsung loopingan berikutnya. Dia nggak pernah nambah lagi ke sini. Nah, yang benar, kalau misalnya kita nggak mau ngelakuin forever looping, kita bisa ngelakuin codingan yang sama, tapi posisinya itu kita pindahin dari sini di atasnya. Nah, kalau ini kita run, codingan aman. Karena dia bakal ke continue, 2 tetap muncul, karena kan di print di berikutnya, tapi pada akhirnya kita bakal tetap tambah 1 terus-terusan. Pada akhirnya dia akan nyentuh 4, sehingga dia bakal keluar dari sini. Nah, jadi